Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dosen penguji ujian kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan BS3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Gonsianus Gantur, NIM PPG 25869050732. Saya mengajar pendidikan agama Katolik dan budi pekerti di SD Lumut, Desa Lumut, Kecamatan Doso, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan BS3 tahun 2025 pada LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Pada hari ini, Rabu tanggal 8 Oktober tahun 2025, saya mengajar dengan tema Maria dan Elizabeth menanggapi rencana Allah pada siswa kelas 5. Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah video praktik pembelajaran yang saya laksanakan. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Apa kabar kalian hari ini? Luar biasa. Selamat pagi. Pagi. Tetap semangat luar biasa. Oke, baik anak-anak sekalian. Sebelum kita mulai dengan pelajaran kita pada hari ini, agar Tuhan senantiasa berkenan hadir bersama kita, melindungi serta memberkati kita semua, maka sebelum itu kita buka dengan doa. Untuk itu saya mengajak anak sekalian untuk berdiri dan saya minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Teman-teman dan Bapak Guru Merah, kita siapkan hati untuk berdoa. Allah Bapa di dalam surga, puji dan syukur atas berkat dan perlindungan-Mu. Dari tadi malam hingga pagi hari ini, kami bisa berkumpul di dalam ruangan ini guna untuk melaksanakan pembelajaran. Kami mohon kepada-Mu ya Bapa, lindungilah kami sepanjang hari ini, dan jauhkanlah dari kami segala godaan setan dan segala sakit penyakit. Dikau kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Makasih, Pak. Baik anak sekalian, sebelum kita mulai dengan pelajaran, saya mengecek kehadiran. Baik, hadir semua ya? Terima kasih anak-anak. Baik anak-anak sekalian, tema pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang Maria dan Elizabeth menanggapi rencana Allah. Lalu dari tema ini, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta ini dapat memahami tokoh perjanjian baru Maria dan Elizabeth sehingga mampu meneladani sikap penyerahan diri dalam iman sesuai dengan konteks kehidupan setiap hari. Jadi ini tujuan daripada pembelajaran kita hari ini. Yang berikut kriteria ketercapaian pembelajaran atau disebut dengan KKTPI. Peserta ini memahami tokoh perjanjian baru Maria dan Elizabeth. Peserta ini mampu menerapkan sikap penyerahan diri dalam konteks kehidupan sehari-hari. Model pembelajaran kita yaitu berbasis masalah. Jadi anak-anak, begitu banyak masalah ataupun persoalan-persoalan dalam kehidupan kita setiap hari. Di mana saja begitu banyak persoalan-persoalan ataupun tantangan-tantangan dalam hidup. Nah, untuk lebih memahami dan lebih mengerti
daripada materi yang kita pelajari pada hari ini, saya ingin bertanya kepada anak sekalian, siapakah Maria dalam cerita kitab suci? Saya Pak. Ya, silakan. Maria adalah bunda Tuhan Yesus. Ya, Maria adalah bunda Tuhan Yesus. Tepuk tangan. Baik, yang berikut. Saya Pak. Ya, silakan. Maria adalah bunda dari semua umat beriman. Baik, terima kasih, tepuk tangan. Yang berikut. Saya Pak. Ya, silakan. Maria adalah bunda gereja. Bagus, tepuk tangan. Yang berikut, mungkin masih ada? Saya Pak. Ya, silakan. Maria adalah penolong. Maria adalah penolong. Bagus, tepuk tangan. Ya, lalu pertanyaan berikut. Kira-kira siapa itu Teresia dalam kitab suci? Yang tahu angkat tangan? Saya Pak. Ya, silakan. Elizabeth adalah ibu dari Yohanes Baptis. Elizabeth adalah ibu dari Yohanes Pembaptis. Bagus, yang berikut. Saya Pak. Silakan. Elizabeth adalah saudaranya dari Maria. Iya, Elizabeth adalah saudaranya Maria. Tepuk tangan. Baik, sekali lagi. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Ternyata kalian luar biasa. Dari baik ke anak-anak itu pertanyaan-pertanyaan awal ya daripada materi yang kita pelajari pada hari ini, yaitu Maria dan Elizabeth menanggapi rencana Allah. Anak-anak sekalian, seperti yang kita ketahui tadi bahwa tema pelajaran kita hari ini tadi yaitu tentang Maria dan Elizabeth menanggapi rencana Allah. Tentu dalam benak kita dapatkan anak sudah pernah saksikan bahwa manusia di zaman sekarang itu banyak sekali mengalami persoalan atau masalah-masalah dalam hidup. Dan masalah ini terjadi di mana-mana. Masalah ini terjadi di mana-mana. Baik itu di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, ataupun di mana saja kita berada, pasti mengalami masalah. Namun terkadang kita tidak mampu, kita tidak bagaimana untuk mengatasi masalah ataupun persoalan-persoalan yang kita hadapi. Seringkali kita pasrah. Dan untuk lebih memahami dan lebih mengerti daripada materi yang kita pelajari hari ini, saya minta kalian untuk duduk dalam kelompok. Baik. Mana kelompok satu tadi? Kelompok dua? Kelompok tiga? Ya. Sekarang ini sebuah cerita ya, atau bacaan yang berjudul Rina dan Kejutan Hidup. Saya bagi berkelompok. Nah, supaya dari tiga kelompok ini kebagian semua untuk baca ceritanya, terpaksa saya bagi untuk kelompok satu mana kelompok satu. Nah, kamu baca alinea pertama. Nah, tahu alinea? Ya. Kemudian kelompok dua, kamu baca alinea yang kedua. Kelompok tiga, ya, kamu baca alinea yang ketiga. Setelah selesai kelompok satu, kelompok dua, lalu langsung kelompok tiga. Silakan. Rina adalah seorang wanita muda yang bekerja sebagai desainer grafis. Dia sangat berambisi dan telah bekerja keras untuk mendapatkan promosi di tempat kerjanya. Suatu hari, Rina mendapatkan kabar mengejutkan bahwa perusahaan tempatnya bekerja harus melakukan pemangkasan karyawan dan posisinya mungkin terancam. Rina merasa sangat tertekan dan tidak tahu harus berbuat
dia hamil anak kedua. Meskipun sebelumnya dokter menyarankan bahwa kemungkinan hamil lagi sangat kecil karena kondisi kesehatannya. Maya merasa campur aduk antara kegembiraan dan kekhawatiran tentang bagaimana mengatur kehidupan keluarga dengan tambahan tanggung jawab ini. Pertemuannya menginspirasi. Merasa bingung dan tertekan, Rina memutuskan untuk mengunjungi Maya dan berbagi kabar dulu tentang pekerjaannya. Saat itu, Maya juga menceritakan berita kehamilannya kepada Rina. Mereka berdua merasa cemas tentang masa depan mereka, tapi mereka berdua merasa saling memahami satu sama lain. Maya dan Rina kemudian berbicara tentang bagaimana mereka berdua merasa bahwa mereka harus menerima kenyataan yang ada dan berusaha mencari jalan keluar dengan penuh iman dan kepercayaan. Maya mengingat Rina tentang bagaimana dia harus tetap percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang lebih baik meskipun situasinya tidak sesuai dengan rencana awalnya. Rina menyadari bahwa dia perlu mencari cara untuk menghadapi ketidakpastian dengan sikap yang positif dan penuh harapan. Penyerahan diri dalam iman. Selama beberapa minggu berikutnya, Rina mulai berdoa dan memikirkan cara untuk beradaptasi dengan perubahan di tempat kerjanya. Dia mencari peluang baru, memperbarui keterampilannya, dan menerima bahwa rencana Tuhan mungkin berbeda dari apa yang dibayangkannya. Rina mulai merasa lebih tenang dan siap menghadapi tantangan yang ada. Sementara itu, Maya memutuskan untuk mendekati kehamilan barunya dengan rasa syukur dan keyakinan. Dia mulai merencanakan cara-cara untuk menyesuaikan kehidupan keluarganya dengan tambahan anggota baru, dan dia merasa didukung oleh doa dan dukungan dari teman-teman dan keluarganya. Baik, terima kasih. Jadi sekarang saya bagi LKPD. Nah sekarang ini adalah lembaran jawaban ya, di LKPD untuk menjawab LKPD. Di sini, kamu isi di sini. Kemudian nama-nama kelompoknya, kamu catat di sini. Nah, untuk menjawab soal kamu isi di sini. Mengerti? Mengerti? Setiap kelompok mengerti? Mengerti. Ya. Silakan baca baik-baik dia punya ceritanya. Sudah? Iya. Baca baik-baik. Oke. Ya, sudah ya? Ya. Pertanyaan yang pertama tadi, mengapa Rina merasa tertekan? Silakan, setiap kelompok. Ya. Karena dia keluar dari pekerjaan. Karena dia keluar dari pekerjaan. Bagus. Pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua. Bagaimana Rina bisa mengatasi masalah yang dihadapi? Angkat tangan. Ya, silakan. Kita tetap percaya bahwa Tuhan tetap berencana yang baik untuk dia. Bagus. Pertanyaan berikut. Kegiatan apa saja yang dapat membantu masalah yang dihadapi Rina? Ya, Dio. Memperbarui. Bagus. Baik. Anak sekalian, jadi luar biasa jawaban hasil diskusi dari setiap atau dari masing-masing kelompok. Jadi baik, sekarang kita buka kitab suci Injil Lukas 26 bab 1 ayat 6 sampai 8. Silakan kamu buka. Coba kamu baca baik sebentar seperti yang pertama tadi saya akan bagi LKPD-nya.
Ya. Saya bagi LKPD ya. Ya, kalau memang sudah selesai, saatnya kita akan presentasikan kerja atau hasil diskusi kita ya. Sekarang saya mulai dari kelompok 1. Teman-teman, inilah hasil diskusi dari kelompok kami. Inilah pertanyaannya. Bagaimana hubungan Maria dan Elizabeth? Maria adalah saudaranya Elizabeth. Nomor 2, apa reaksi Elizabeth saat bertemu dengan Maria? Bersukacita atas kunjungan Maria sehingga bayi dalam kandungannya meloncat kegirangan. Bagaimana sikap Maria dan Elizabeth dalam menanggapi rencana Tuhan? Menanggapi dengan penuh iman dan rasa syukur atas kebaikan Tuhan. Baik, ini hasil diskusi dari teman-teman kelompok 1. Kita tepuk tangan dulu sebelum kita. Ya. Terima kasih. Sekarang kembali saya beri kesempatan kepada kelompok 2. Seperti apa hasil diskusi daripada kelompok 2, silakan mempresentasikan di depan kelas. Teman-teman kelompok lain silakan mendengar. Ya, silakan satu kesempatan. Teman-teman, inilah hasil diskusi kelompok kami. Pertanyaannya tadi, bagaimana hubungan Maria dan Elizabeth? Maria adalah saudara Elizabeth. Apa reaksi Elizabeth saat bertemu dengan Maria? Jawabannya, bersukacita atas kunjungan Maria hingga bayi dalam kandungan meloncat kegirangan. Pertanyaan nomor 3, bagaimana sikap Maria dan Elizabeth dalam menanggapi rencana Tuhan? Jawabannya adalah menanggapi dengan penuh iman dan rasa syukur atas semua kebaikan Tuhan. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Sekarang saya minta mungkin ada tanggapan dari kelompok lain terkait dengan hasil diskusi kelompok 2 ini. Silakan satu kesempatan. Ya, bagus. Bagaimana hubungan Maria dan Elizabeth? Maria adalah saudara Elizabeth. Baik, silakan dulu. Selanjutnya kita dengar hasil diskusi daripada kelompok 3. Saya beri kesempatan. Teman-teman, inilah hasil diskusi kelompok 3 kami. Pertanyaan yang tadi, bagaimana hubungan Maria dan Elizabeth? Maria adalah saudara Elizabeth. Pertanyaan yang kedua, apa reaksi Elizabeth dan bertemu dengan Maria? Jawabannya, bersukacita atas kunjungan Maria hingga bayi dalam kandungannya meloncat kegirangan. Yang ketiga, bagaimana sikap Maria dan Elizabeth dalam menanggapi rencana Tuhan? Jawabannya, menanggapi dengan penuh iman dan rasa syukur atas semua kebaikan Tuhan. Baik, terima kasih untuk kelompok 3. Sekarang coba kita sama-sama menanggapi hasil diskusi dari kelompok 3 ini. Saya beri kesempatan. Ya, silakan. Apa reaksi Elizabeth saat bertemu Maria? Bersukacita atas kunjungan Maria hingga bayi dalam kandungannya meloncat kegirangan. Bagus. Baik, anak-anak sekalian. Jadi luar biasa hasil diskusi ataupun kerjasama dari masing-masing kelompok. Mulai dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Luar biasa jawabannya serta kalian bisa menanggapi hasil diskusi daripada teman-teman kelompok. Selanjutnya, karena kita sudah diskusi, coba kembali kita duduk semula seperti tadi. Sudah? Ya. Jadi, baik anak sekalian, setelah kalian berdiskusi tadi, mulai dari cerita tentang Rina dan juga cerita
melakukan diskusi dan ternyata kalian semuanya aktif dalam kegiatan diskusi kelompok. Jadi anak sekalian, Tuhan memanggil semua orang untuk hidup bahagia. Jadi setiap manusia itu diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati hidup bahagia. Kebahagiaan itu tidak ditentukan oleh harta atau kekayaan ataupun jabatan yang tinggi, tetapi melainkan oleh hati yang selalu bersyukur. Kita sudah sama-sama mendengar dua bacaan tadi, baik itu cerita tentang Rina pun cerita kitab suci. Di situ kita sudah mendengar bahwa Maria melahirkan Tuhan Yesus, melahirkan Tuhan Yesus itu melalui Roh Kudus, melalui Roh Kudus. Kemudian begitu juga Elizabeth sebenarnya dia sudah tua, yang sebenarnya dalam usianya sebenarnya dia sudah tidak bisa hamil. Tidak bisa hamil. Yang pertama karena usia daripada Elizabeth ini sudah tua. Tetapi karena keajaiban Tuhan, dan juga karena keyakinan antara Zakaria dan Elizabeth, mereka betul-betul percaya kepada Tuhan, sehingga pada akhirnya Elizabeth ini diberi karunia, yaitu seorang anak. Diberi karunia seorang anak yang disebut Yohanes. Zakaria dan Elizabeth tetap taat dan setia kepada Tuhan. Yang walaupun usia mereka sudah tua, tetapi mereka tetap setia. Mereka tetap setia menjadi murid Tuhan. Mereka selalu taat. Dan ketaatan serta kesetiaannya dapat menghasilkan buah sukacita besar, yaitu mereka tadi dikaruniai anak dalam usia yang tua. Pasangan ini memperoleh karunia seorang anak, yaitu tadi siapa? Yohanes. Lalu tanggapan Maria terhadap karya keselamatan Tuhan ini menunjukkan bahwa Maria adalah pribadi yang beriman, yang rendah hati. Maria ini adalah pribadi yang sungguh rendah hati. Tadi kamu sudah menjawab bahwa Maria itu apa? Ibu Yesus. Maria itu sudah penolong. Maria itu adalah rendah hati, sehingga karena begitu besar cinta Tuhan kepada Maria, sehingga melahirkan seorang anak, yaitu siapa? Yesus. Seorang anak Yesus. Maria menyebut dirinya sebagai hamba Allah. Bahkan Maria menunjukkan kesediaan serta ketaatan demi terlaksananya kehendak Tuhan. Baik Maria maupun Elizabeth, keduanya menunjukkan sikap taat dan setia kepada kehendak Tuhan. Mereka mau menanggung penderitaan karena Elizabeth dipandang mandul. Kamu tahu mandul? Mandul itu tidak hamil. Begitu. Tetapi karena sungguh besar cinta Tuhan terhadap Elizabeth, sehingga tetap diberi kesempatan untuk hamil, sehingga melahirkan seorang anak yang disebut Yohanes Pembaptis. Maria harus menanggung malu karena belum menikah, tetapi harus mengandung. Kamu pernah dengar bahwa orang atau perempuan yang tidak punya suami hamil? Tidak. Tetapi karena keajaiban Tuhan kepada Maria, sehingga walaupun dia masih muda, belum punya suami maksudnya, sehingga Maria ini mengandung atau hamil, dan pada akhirnya dia melahirkan siapa? Yesus. Dia bisa melahirkan Yesus. Lalu kita juga mengagumi Maria dan Elizabeth sebagai orang yang mau berbagi sukacita
Di dalam sukacitanya mereka memuji dan memuliakan Tuhan. Mereka menyadari kesederhanaan dan kerendahan, sekaligus mereka bersyukur dan bersukacita karena Tuhan memilih mereka untuk menjadi saluran berkat bagi Tuhan demi keselamatan manusia. Jadi antara Maria dan Elizabeth ini mereka saling berbagi sukacita mereka. Mereka saling menunjuk antara Maria dan Elizabeth. Mereka membagi kegembiraan. Mana mungkin mereka cerita seperti itu. Saya ini, Maria sudah tua bisa hamil. Lalu Maria sebaliknya. Mana mungkin saya ini adalah belum punya suami, kok bisa hamil? Nah, hanya karena begitu besar cinta Tuhan kepada mereka berdua, baik itu Maria maupun Elizabeth, sehingga pada akhirnya mereka mengandung dan melahirkan anak mereka masing-masing, yaitu Elizabeth anaknya siapa tadi? Yohanes. Maria anaknya tadi siapa? Yesus. Gitu. Anak-anak sekalian, sebagai perempuan Yahudi juga, Elizabeth itu merindukan kehadiran anak di tengah keluarga. Jadi bukan hanya di cerita kitab suci, bukan hanya di cerita kitab suci seperti cerita tentang Maria dan Theresia. Di keluarga kita masing-masing juga pasti senang, pasti kita senang apabila misalnya ada kabar bahwa sebentar lagi kita ada adik misalnya. Artinya orang tua kita mengandung. Senang tidak? Senang tidak? Senang. Kita pasti senang karena sebentar lagi saya akan ada adik. Begitu. Jadi bukan hanya apa yang dialami oleh Maria dan Elizabeth. Itu tadi bahwa kebahagiaan itu bukan milik sekelompok orang. Begitu setiap manusia itu memiliki kebahagiaan itu. Kenapa? Karena Tuhan yang berkuasa. Dia sudah membagikan bahwa setiap manusia itu wajib harus menikmati hidup yang bahagia. Wajib memiliki hidup yang bahagia. Begitu. Tetapi apa tanggapan kita terhadap kebahagiaan yang Tuhan berikan kepada kita? Kewajiban kita mesti harus bersyukur karena semua apa yang kita peroleh, baik nafas kehidupan kita, pun apa yang kita peroleh dari hal-hal lain, misalnya nilai baik, nilai baik, gitu. Ketika ulangan kita mendapat nilai baik. Tanpa campur tangan Tuhan, tidak mungkin kita bisa menyelesaikan soal. Itu tadi kata kuncinya bahwa setiap manusia itu diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati kehidupan yang bahagia. Setiap manusia siapa saja. Tuhan mengizinkan kita itu untuk menikmati kehidupan yang bahagia di dunia. Asal saja kita selalu bersyukur seperti Maria. Mereka pada akhirnya tadi bersama Theresia mereka bersyukur. Begitu. Karena keajaiban Tuhan sehingga dalam diri mereka itu Maria tadi tanpa suami dia bisa hamil. Kemudian Theresia di usianya yang sudah tua. Di usia yang sudah tua yang menurutnya dia itu bahwa saya itu adalah mandul. Karena begitu besar rahmat dan kasih Tuhan, begitu sehingga nyata dalam kehidupan mereka, sehingga mereka berdua Maria dan Elizabeth itu bisa melahirkan anak. Jadi baik anak-anak sekalian, jadi mungkin itu beberapa hal atau beberapa poin penting dari pelajaran yang kita pelajari bersama pada hari ini, yaitu tentang tema tadi Maria dan Elizabeth menanggapi rencana Allah. Jadi mungkin seperti itu
Ya. Sekali lagi, baik Maria maupun Elizabeth, keduanya menunjukkan sikap taat dan setia kepada kehendak Tuhan. Mereka mau menanggung segala penderitaan karena Elizabeth dipandang mandul, sementara Maria harus menanggung malu karena belum menikah, tapi harus mengandung dan melahirkan seorang anak. Namun melalui mereka, karya keselamatan Tuhan nyata. Kita juga mengagumi Maria dan Elizabeth sebagai orang mau berbagi sukacita. Di dalam sukacitanya mereka memuji dan memuliakan Tuhan. Mereka menyadari kesederhanaan serta kerendahan. Sekaligus mereka selalu mengucap syukur serta bersukacita karena Tuhan memilih mereka untuk menjadi saluran Tuhan demi keselamatan manusia termasuk kita ini. Jadi anak-anak sekalian, dengan rangkuman materi ini maka pelajaran yang kita bahas bersama pada hari ini terkait dengan tema Maria dan Elizabeth menanggapi rencana Allah sudah selesai. Dan sebelum kita pulang, sekali lagi karena di awal tadi sebelum kita mulai pelajaran kita buka dengan doa sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan. Dan di penghujung atau di akhir pelajaran kita juga jangan lupa harus bersyukur karena sampai dengan saat ini Tuhan tetap setia mendampingi kita. Dan untuk itu sebelum doa penutup saya minta kalian berdiri sama-sama tepuk pulang. Dapat ibu, hati senang, mari pulang. Hore! Silakan duduk. Makasih Bapak. Baik, sekali lagi saya sampaikan bahwa di awal tadi kita buka pelajaran kita dengan doa dan mari kita akhiri pula dengan doa. Sekali lagi saya minta salah seorang di antara kalian untuk memimpin kita doa penutup. Saya beri kesempatan. Sekali lagi saya minta kalian berdiri. Teman-teman dan Bapak Guru dan kita siapkan hati untuk berdoa. Bapak Putra Roh Kudus, amin. Bapa kami Yang